A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Desi Andriana, Saya Ulfi Sira. saya Zarina. Sandra. Saya gantungkan baju. Saya Pasriel. Oke, jadi kami akan Kami akan mempresentasikan tentang teater. seni teater. Berikut videonya. Pengertian dan ciri-ciri teater modern akan dijelaskan oleh Ulfi. Teater merupakan kesenian yang memadukan gerak-gerik tubuh, ekspresi, vokal, dan tata panggung. Biasanya seni pertunjukan ini ditampilkan secara langsung di hadapan penonton. Ciri-ciri seni teater modern. Teater modern telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali muncul. Berikut ini ciri khas teater modern selengkapnya. 1. Memiliki penataan panggung yang rapi dan peralatan pentas yang lengkap. 2. Umumnya teater modern dipertontonkan di tempat tertutup seperti gedung atau ruang teater. 3. Naskah dan alur cerita sudah disiapkan dengan matang. 4. Pemainnya berjumlah lebih banyak dibandingkan teater tradisional. 5. Minim interaksi dengan penonton. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri seni teater transisi dan seni teater tradisional yang akan dibacakan oleh Zarina Akilah. Ciri-ciri seni teater. Teater transisi sangat modern karena dipengaruhi oleh budaya barat. Berikut ini ciri-ciri yang bisa Anda simak. 1. Menggunakan bahasa campuran baik lokal maupun baku. 2. Dilengkapi dengan iringan musik dan tarian. 3. Terjalin keakraban antara pemain dan penonton yang cukup intens. 4. Suasana cenderung santai dan menyenangkan. Ciri-ciri seni teater tradisional. 1. Tidak memiliki naskah karena jalan ceritanya digarap dari sejarah, dongeng, mitologi, dan kisah kehidupan sehari-hari. 2. Mengandung banyak unsur lawakan. 3. Disajikan bersama dengan dialog, tarian, dan nyanyian. 4. Iringan musik yang digunakan berupa tetabuhan atau musik tradisional. 5. Dialognya menggunakan bahasa daerah. 6. Biasanya dipertontonkan di tempat terbuka. Selanjutnya yaitu ada fungsi teater yang akan dibacakan oleh Gandung. Fungsi teater. Fungsi seni teater sebagai sarana upacara pada awal kemunculannya, teater hadir sebagai sarana upacara untuk persembahan kepada dewa Dionysos dan pesta untuk dewa Apollo. Dalam fungsinya ini, teater tidak membutuhkan penonton, karena penontonnya berasal dari peserta upacara itu sendiri. Fungsi seni teater sebagai media ekspresi. Seni teater berfokus pada lakon dan dialog. Lewat kesenian ini, para seniman akan mengekspresikan seninya dalam bentuk gerakan tubuh serta dialog. Fungsi seni teater sebagai hiburan. Fungsi teater berfungsi menghibur penonton. Oleh sebab itu, para seniman harus mempersiapkan pertunjukannya dengan matang agar penonton terhibur. Kemudian ada fungsi seni teater sebagai media pendidikan. Seni teater adalah seni kolektif. Artinya teater tidak dikerjakan individual. Untuk mewujudkan penampilan yang baik, dibutuhkan kerjasama tim yang harmonis. Harapannya melalui pementasan teater, pesan dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti penonton. Selanjutnya ada unsur-unsur teater yang akan dibacakan oleh Fasriel dan Andra. Unsur-unsur teater. Naskah atau skenario. Unsur ini berisi mengenai nama tokoh, karakter, dan juga dialog yang harus diucapkan. Dalam drama atau film, skenarionya lebih kompleks karena meliputi karakter, properti, isi cerita, kondisi, petunjuk akting, dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya pertunjukan lebih realistis dan sesuai dengan naskah. Yang kedua itu pemeran atau tokoh. Pemeran adalah seorang yang memperagakan karakter atau tokoh tertentu. Dalam industri perfilman biasanya disebut aktor atau aktris. Terdapat berbagai macam peran dalam teater modern, yaitu peran utama, itu sama dengan pusat perhatian. Kalau peran pembantu sama dengan bukan pusat perhatian. Kalau peran figuran atau tambahan diciptakan untuk memperkuat penggambaran suasana sutradara.
Kemudian ada juga unsur-unsur teater, yaitu properti. Unsur lain yang wajib ada dalam teater modern adalah properti atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung pertunjukan. Contohnya meja, kursi, dekorasi, hiasan ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penataan. Karya seni teater modern juga memiliki unsur penataan yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Hal tersebut dikarenakan penataan meliputi seluruh pekerja yang berkontribusi dalam pertunjukan. Supaya lebih jelas, di bawah ini adalah macam-macam penataan di teater modern. Yang pertama adalah tata rias, memberikan pemain sesuai peran yang dilakoni agar terlihat lebih meyakinkan. Kemudian ada tata suara, mengatur tinggi rendah suara. Kemudian ada tata busana, memilih pakaian yang dikenakan oleh para aktor atau peran. Dan kemudian ada tata lampu, mengatur pencahayaan di panggung. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis teater yang akan dibacakan oleh Miracle dan saya sendiri. Jenis-jenis teater. 1. Teater dramatik. Dalam teater dramatik, perubahan karakter secara psikologis sangat diperhatikan. Situasi cerita maupun latar belakang dalam pementasan ini dibuat dengan sedetail mungkin dan mengikuti alur plot. Teater dramatik harus dibuat semenarik mungkin agar penonton minat pada situasi sebuah cerita yang diberikan. Dalam teater dramatik, aksi para aktor dan aktris harus sangat ditonjolkan lantaran akan memengaruhi emosi penonton sehingga pesan dan perasaan dalam cerita dapat disampaikan dengan baik. 2. Teater boneka. Teater boneka merupakan jenis teater yang biasanya sering digunakan untuk menceritakan legenda atau kisah yang memiliki sifat religius. Teater boneka memiliki beberapa jenis serta cara dalam memainkannya. Dalam memainkan teater boneka, biasanya ada beberapa cara yang dilakukan, yakni memasukkan kedua tangan ke dalam boneka tersebut. Kemudian terdapat 2 tongkat yang nanti akan digunakan sebagai pegangan sang pemain. Tak hanya itu, 2 tongkat tersebut juga digunakan untuk menggerakkan boneka dan dipegang dari bawah. Jenis-jenis teater selanjutnya itu ada teatrikalisasi puisi. Teatrikalisasi puisi adalah pertunjukan teater yang dibuat berdasarkan karya sastra puisi. Karya puisi yang biasa hanya dibacakan dalam teatrikal, coba untuk diperankan di atas pentas. Bahan dasar dari teater ini adalah mementingkan estetika puitik di atas pentas. Tata panggung dirancang sedemikian rupa guna menegaskan makna dari puisi yang dibaca. Teatrikalisasi puisi merupakan kesempatan seniman dalam mengungkapkan ekspresi lewat puisi yang ditunjukkan dalam lakon serta tata artistik yang ada di atas pentas. Selanjutnya yang terakhir itu ada drama musikal. Drama musikal adalah pertunjukan teater yang menggabungkan seni tari, musik, dan seni peran. Drama musikal hampir sama dengan opera, bedanya hanya pada jenis musik yang digunakan. Drama musikal lebih mementingkan 3 unsur tersebut dibandingkan dialog para pemainnya. Biasanya, kualitas dari pemain tak hanya dinilai dari penghayatan karakter yang ditunjukkan melalui untaian dialog saja, tetapi melalui suatu keharmonisan lagu hingga gerakan tari. Dalam pertunjukan drama musikal, biasanya dijadikan latar belakang sebagai kombinasi antara tari, tata pentas, serta alunan musik sehingga pada nantinya ini akan menjadi alasan mengapa jenis teater ini disebut dengan drama musikal. Oke, yang terakhir itu ada konsep dalam nilai teater. Konsep dasar dari seni teater terdiri atas 2 aspek, di antara aspek apresiasi dan kreasi. Namun, disebabkan karena keterbatasan SDM, aspek yang lebih sering diajarkan berhubung dengan aspek apresiasi yang seharusnya aspek kreasi ini lebih dikembangkan. Seni teater meliputi keterampilan olah pikir, olah rasa, olah suara, dan olah tubuh. Yang di dalam pementasannya tersebut memadukan seni peran, seni rupa, seni gerak, seni sastra, seni tari, dan seni musik. Oke, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.